صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Al-Khalifatu awal Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Wa qala aidon bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita puasa yang ke 28. Insyaallah malam hari ini malam yang ke 29, malam ganjil yang terakhir. Nah, ya. Jadi kalau kitanya bersungguh-sungguh ya dengan baik, dengan seksama, mudah-mudahan malam hari ini jamaah sekalian bersama kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa tahu kan lewat dari sini kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus kita yakini itu. Jamaah rahimakumullah, saya hanya ingin mengingatkan kembali bagi saya juga bagi jamaah sekalian bahwa misi kita di dunia ini apa? Misi kita. Kadang-kadang kita lupa dan gitu memang tanda petik pada saat Nabi Adam itu dimohonkan oleh Allah supaya tidak mendekati pohon itu, gitu ya istilahnya. Itu kemudian kenapa Nabi Adam memakannya, memetiknya dan memakannya? Karena pertama lupa karena di dalam memori manusia itu memang sejatinya ada kurang lebih 60 sampai 70 ribu setiap hari lintasan pikiran. Begitu juga dengan Nabi Adam, sehingga dia lupa karena juga lintasan pikiran yang dari setan tadi itu digoda. Yang kedua, kurang azam, kemauannya itu kurang keras, kurang kuat, sehingga lemah. Nah, saya ingin mengingatkan diri saya juga jamaah bahwa ada misi 3 yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, ciptakan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka rukun Islam turun itu merupakan turunan daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, salat, zakat, puasa. Yang hari ini kita lakukan, yang bulan-bulan ini kita lakukan merupakan bagian daripada ibadah mahdoh. Itu. Daripada ibadah mahdoh. Ini puasa nih. Belum dalam bab puasanya juga banyak rangkaiannya juga nih. Ya, kalau bikin kitab ya nggak cukup semalam ngebahas puasanya aja. Ya kayak gitu. Jadi pertama adalah misi utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak Tuhan melainkan Allah, hanya Allah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis shalah li dzikri. Nah, jadi salat tadi dalam rangka untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tingkat-tingkatannya tuh la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta. Nah, sudah berhadapan la ilaha illa anna fa'budi. Nah, itu. Jadi ada 5 tingkatan tuh jamaah. Gitu. Nah, gitu, beribadah yang pertama, misi utama. Nah, misi yang keduanya, misi fungsionalnya adalah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, pada saat dialog Allah mau menciptakan manusia, dialog dengan malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata Allah. Nah, malaikat bilang, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata malaikat, bukankah aku sudah menyembahmu pagi sore yang bertasbih? Engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, ya. Sedangkan aku setiap saat memujimu, menyembah. Kenapa Nabi malaikat mengatakan akan terjadi penumpahan darah? Kok bisa tahu? Karena sebelum manusia ada makhluk-makhluk yang lain yang binasa. Ternyata sekarang sains dan teknologi, umpamanya ada dinosaurus dan sebagainya hancur, itu ya menumpahkan darah. Ya, termasuk anaknya Nabi Adam juga peristiwanya saling bunuh. Apalagi sekarang di Gaza, di Palestina dibombardir sama Israel, yaitu. Tapi kata Allah, qala ini a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Apa kelebihan manusia? Nah, ini. Nah, setelah itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda ini. Nama-nama benda, nama-nama persamaan dan sebagainya. Dia tes tuh, kalau sekarang diadu. Sebutkan, kata Allah, nama-nama itu. Malaikat nggak bisa jawab, tapi Nabi Adam bisa mampu menjawab. Karena apa? Kelebihan manusia dari binatang sebelumnya itu karena kita dikasih akal, dikasih intelektual oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kita. Kalau semut dari dulu ya kayak gitu aja. Kalau binatang yang lain ya insting saja. Tapi ingat, kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi yang pertama, misi kita adalah, yang utama adalah beribadah. Kemudian misi fungsional adalah kita sebagai khalifah di muka bumi. Ya, jangan lupa itu. Baik itu dalam konteks kita di rumah tangga, mulai yang kita kecil memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, ya, sampai memimpin lingkungan dan memimpin negara ini. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, misi operasionalnya adalah wa ansakum minal ardi wasta'mahum fiha. Nah, jadi Allah tuh menciptakan kita itu dari bumi, wasta'mahum fiha, supaya kita memakmurkannya. Nah, memakmurkannya di bumi. Nah, jadi jamaah rahimahullah, jangan lupa misi fungsionalnya, terutama bagi generasi muda. Anak-anak kita dididik bagaimana menjadi
orang yang mampu memakmurkan dunia ini. Karena apa? Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita. Allah ciptakan alam semesta itu untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan. Bukan untuk makhluk lain saja, bukan, tapi untuk kita manusia. Nah gitu. Jadi usahakan itulah memakmurkan. Nah kita kadang-kadang memang abai masalah memakmurkan ini, kurang perhatian khusus, ya, kurang perhatian khusus untuk memakmurkan ini, sehingga kita kalah sama bangsa-bangsa lain. Gitu. Contoh sederhana, saya sebagai anggota Dewan Banten, juga sebagai orang lahir di Banten, di Serang, semuanya kita di Provinsi Banten itu lebih dari provinsi yang lain. Dalam hal apa umpamanya? Lautan. Jakarta itu hanya punya satu laut, ya, Laut Jawa. Jawa Barat ada dua, Laut Jawa, Laut Selatan, Samudra Hindia. Yogyakarta cuma satu, Laut Selatan, ya, Samudra Hindia, yang katanya Nyi Roro Kidul ada di sana. Ya kan? Nah Banten punya tiga, Laut Utara, Utara Jawa, Samudra Hindia, Laut Selatan, sama Selat Sunda. Mau ke kampungnya Pak RW harus lewat Banten dulu, ya. Mau ke Sumatera, mau ke sampai ke Aceh itu kalau mau naik kapal. Kecuali kalau naik pesawat juga harus pasti lewat Banten juga, lewat Selat Sunda, lewat ke situ. Nggak mungkin nggak ada yang lain, pasti muter jauh gitu. Ya, tiga lautan. Tapi mohon maaf juga nih bagi saya dan saudara-saudara saya, ini bagi saudara-saudara saya yang di Karangantu, pelabuhan Karangantu, yang di Anyar, ya, yang di Malingping, di Muara Binuangun, ya, yang di Labuan, ya. Ya alhamdulillah, saya senang makan ikan asin. Dari dulu produknya saya dari kecil sampai sekarang ikan asin aja. Alhamdulillah, iya, ikan asin aja. Nggak ada nilai tambah, ya. Sekarang mendingan lah ada bakso ikan dan sebagainya. Tapi kalau saya sahur kemarin, kalau lihat sahur itu makan sarden, ini produksinya produk Taiwan, widih, produk Singapura ada. Ini produk Bantennya mana ini? Seolah kita kurang bersyukur dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala laut yang begitu luas. Kalau kita mau ngambil ikan dari provinsi Banten itu, umpamanya dari Muara Binuangun di Kabupaten Lebak itu, umpamanya kita bersandar di sana sampai perbatasan Australia itu setiap hari boleh kita ngambil gratis. Tapi seolah-olah tidak ada. Kita mau beli ikan ke Jakarta, ke Muara Karang, iya. Nah, ini padahal lautnya itu sangat luas, diambilin sama orang. Nah, ini orang kita. Nah ini padahal kita wa ansakum minal ardi wasta'maru fiha, kita diciptakan dari bumi dan untuk memakmurkannya. Nah ini jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan anak-anak kita, ya, generasi muda diusahakan untuk berpikir bagaimana memakmurkan dunia ini. Karena misi kita itu, misi yang ketiga. Yang pertama kita beribadah seperti sekarang ini, sholat isya berjamaah, bulan puasa, buka puasa sama, kemudian kita sholat berjamaah, ya, sebagai kewajiban kita, ya. Nah kemudian kita berpuasa, kemudian kita harus ingat kita sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, yang ketiga ingat memakmurkan dunia ini. Karena apa? Provinsi Banten saja penduduknya 12.300.000. Nanti tahun 2045 Indonesia emas, ya, 20 tahun lagi kurang lebih ada 14.300.000 penduduk. Penduduk Tangerang sekarang 3.500.000, nanti 4 juta, kenaikannya 500.000. Kalau di Banten kenaikannya 2 juta. Kalau ke Tangerang kenaikannya 500.000, dari 3,5 juta menjadi 500.
menjadi 4 juta. Nah, ini tentu punya implikasi yang luas dengan kenaikan penduduk itu kan ya. Bapak tinggal di sini dari kampung halaman seperti saya juga, ya. Usia umur 30 tahunan udah punya rumah di sini. Tapi saya yakin anak-anak kita umur 30 tahun belum tentu kebeli rumah di Kelapa Dua ini. Nah, ini. Karena apa? Backlog atau kekurangan rumah plus rumah tidak layak huni kurang lebih 50% di Indonesia ini. Juga termasuk di Provinsi Banten. Artinya penduduk Tangerang pun yang 4 juta itu ada 2 juta yang tidak punya rumah. Itu nantinya tahun 2045 itu. Kalau kita biarkan begitu saja. Gitu. Ada apalagi di Banten ada 14 juta. 50%-nya berarti 7 juta yang nggak punya. Nah, kalau kenaikan penduduk Tangerang saja yang tadi yang 500.000, kalau satu kepala keluarga itu ada berisi satu rumah tuh 4 keluarga, istri, anak dan 2 anak ya gitu ya. Dibagi 4 ada 125.000 rumah yang harus diperlukan di Kabupaten Tangerang ini. Di mana lokasi lahannya? Nah, gitu ya. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, anak kita harus dikasih semangat yang luar biasa, harus memakmurkan dunia ini. Gitu, harus memakmurkan gitu. Terbiasa dengan hal yang baru. Tidak mungkin flat lagi rumah itu, pasti ke atas. Nah, ini. Implikasi lainnya banyak. Ini salah satu contoh aja masalah rumah dengan kenaikan penduduk itu. Nah, rumah sekarang. Nah, juga rumah masa depan yang ukuran 2x1. Nah, ini. Bukan tipe 21, 2x1. Rumah masa depan. Kuburan. Coba carang pulang udah penuh, ya. Gurubuk udah penuh. Nah, di mana? Nah, ya kan. Sekarang rumah ke atas, nanti kuburan ke bawah tuh. Nah, habis nenek, bapak kita, anak kita mungkin di situ juga. Nah, gitu. Kalau kampungnya seperti saya datang pulang ke Serang aja udah bisa di kampung sendiri. Nah, sekarang susah di Tangerang. Nah, ini jadi itu juga salah satu bagaimana ke depan kita di Tangerang di Provinsi Banten harus menyiapkan rumah masa depan itu dengan baik. Maka jamaah sekalian, ingatkan anak kita bahwa fungsi utama adalah kita beribadah, fungsi fungsional sebagai khalifah yang ketika kita memakmurkan dunia ini. Nah, insya Allah dengan memakmurkan dunia ini, teman kita, anak kita menjadi sejahtera nantinya. Nah, itu makmur ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pesan singkat yang mudah-mudahan itu menginspirasi kita semua, yang perlu dipikirkan. Mungkin detailnya nanti kita sambil ngopi dengan Pak RW, dengan Bapak sekalian di sini maupun di rumah saya ya. Tidak apa-apa, agar anak kita terbiasa bagaimana memikirkan masa depan. Baik, nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah mendekat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.